Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdullah Salim dan sekarang aku akan jelasin gimana cara menjawab soal TOEFL ini dengan mudah. Jadi pertama kali kalian analisa dulu kalimatnya. Di sini ada beberapa clue sebenarnya. Yang pertama adalah penggunaan would dan juga di opsi jawaban ini ada kata if. Nah, kombinasi dari dua kata ini merujuk pada konsep conditional sentence atau kalimat pengandaian. Udah ada yang pernah dengar belum? Intinya, kalimat ini biasanya diawali dengan if, diikuti subjek dan verb, koma, diikuti subjek dan verb lagi. If I have money, I will buy a new house. Misalnya kayak gitu. Oke, itu jika if-nya di depan. Bisa juga if-nya di tengah. Subjek plus verb, if tanpa perlu koma, setelah itu diikuti dengan subjek dan verb lagi atau klausa lagi. Klausa yang tidak ada if-nya ini biasanya menggunakan modal will atau would jika past tense. Yang tidak ada if-nya di depan berarti will atau would-nya terletak di depan juga. Kalau klausa yang ada if-nya ini biasanya menggunakan present atau past tense kalau masa lampau. Menyesuaikan. Kalau di sini pakai will ya berarti pakai present, kalau would berarti pakai past. Oke, sesimpel itu. Sampai sini jelas ya. Kembali lagi ke soal. Karena di sini ada koma dan would-nya itu berada di klausa yang kedua ya. Berarti yang digunakan adalah konsep yang atas ini. Jadi harusnya ada if diikuti subjek dan verb pada klausa pertama. Dan juga subjek dan verb ini menggunakan past ya, karena kebetulan menggunakan would di klausa yang kedua. Nah, harusnya klausa pertama kayak gini ya. Jadi ada if di sini, ini if, subjeknya adalah ini, dan verbnya adalah ini, linking verb ya, atau kata kerja hubung. Harusnya jawabannya seperti ini. Maaf tulisannya miring-miring, tapi masalahnya di opsi jawaban nggak ada yang seperti ini. Ketika ada if-nya, maka nggak ada verbnya. Ketika ada if diikuti dengan verb, opsi jawaban C ini malah dia langsung diikuti dengan to be. Harusnya kan subjek dulu, baru to be. Jadi sebenarnya konsep pada kalimat ini bukan conditional sentence biasa, tapi inversion pada conditional sentence. Oke, jadi intinya ketika nanti kalian menemukan soal yang kalian kira ini conditional sentence, tapi kok nggak sesuai konsep conditional sentence pada umumnya, ya ini adalah inversion. Jadi sebenarnya pada conditional sentence itu if-nya bisa dihilangkan, tapi to be-nya itu ditarik ke depan. Jadi verb dulu, to be, setelah itu baru diikuti dengan subjek. Jadi were all the earth ice to melt? Kayak gitu jawabannya. Memang konsep ini lebih rumit daripada konsep-konsep yang lain, tapi inversion itu sering kali muncul pada soal TOEFL. Jadi kalau kalian nggak tahu konsep ini, sayang sekali. Oke, jadi dari sini kita tahu ya, jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang B. Gimana? Masih bingung nggak sampai sini? Kalau masih ada yang ditanyakan, jangan sungkan-sungkan tulis saja di kolom komentar, nanti kita diskusi bareng. Makasih udah nonton, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.